Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan yang lebih penting, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tibean. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lagi viral ya, di mana Amerika Serikat, pemerintah Amerika akan menerapkan pajak sebesar 30% bagi semua konten-konten YouTube yang ditampilkan di Amerika atau yang ditonton di Amerika. Nah, apabila kita di luar, atau bagaimana dengan kita yang berada di luar negara Amerika? Nah, bagi kita yang berada di luar negara Amerika, maka kita harus melaporkan bahwa kita tidak berada di negara Amerika dan kita juga tidak beraktivitas di negara Amerika. Sehingga apabila konten-konten kita ataupun video-video kita hanya yang ditonton di Amerika, itu yang akan kena pajak sesuai aturan di sana. Tetapi bagaimana jika kita tidak melaporkan? Nah, jadi untuk menghindari kita kena pajak seperti itu, padahal kita tidak tidak beraktivitas di Amerika, maka kita harus melaporkan bahwa posisi kita dan kegiatan kita tidak berada di Amerika, sehingga kita tidak kena pajak. Nah, batas untuk pelaporan atau pengisian formulir itu adalah 31 Mei 2021 ini. Sehingga apabila kita tidak melaporkan, maka kita akan kena pajak sebesar 24%. Nah, jika kita melaporkan, maka hanya video kita yang ditonton di Amerika itu yang akan kena pajak sesuai aturan di Amerika Serikat. Oke, seperti apa proses pengisian formulir itu? Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara sehingga kita akan terhindar dari pengenaan pajak yang besar dari pemerintah Amerika Serikat. Oke, kita tonton sama-sama. Pertama kita masuk ke akun AdSense kita ya, menu pembayaran. Kita tunggu. Ya, kemudian kita masuk ke setelan, kelola setelan. Nah, kemudian di situ ada info pajak Amerika Serikat, kelola info pajak. Kemudian kita tambahkan info pajak, klik tambahkan info pajak. Nah, kita diminta untuk memasukkan kata sandi AdSense kita ya. Nah, di sini jenis akun perorangan ya. Saya punya akun perorangan, saya pilih perorangan. Kemudian klik berikutnya. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita klik tidak. Jangan lupa sambil dibaca ya penontonnya. Klik berikutnya. Kemudian kita pilih berdasarkan jawaban yang ada di atas tadi ya. Oke, kita pilih yang bagian atas. Oke, itu ada alasannya ya, di sampingnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini muncul nama, otomatis muncul ya. Kemudian nama DBA kita kosongkan, bisa. Kemudian pilih negara. Saya pilih Indonesia. Bagi yang tidak berada di Indonesia, silakan memilih negara yang ditempatinya. Kemudian di sini ada nomor TIN. TIN itu NPWP ya. Jadi ini harus diisi. Ya, harus diisi. Nah, sekarang saya tidak isi ya. Kita coba lihat seperti apa jika tidak diisi. Kemudian kita masukkan alamat kita.
Untuk alamat tinggal permanen kita tidak usah centang ya. Alamat itu ada kotak, tidak usah. Oke, kita masukkan alamat. Ini ada 2 baris ya. Jika alamat tidak cukup di baris pertama, maka bisa dilanjut ke baris kedua. Ya, kemudian kita pilih kota dan kabupaten. Oke, provinsi. Kemudian kode pos ya. Kode pos harus diisi. Jika tidak tahu, tanyakan kepada pemerintah setempat atau tidak ke kantor pos terdekat. Biasanya kepala lingkungan tahu itu kode pos. Oke, kita klik alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kemudian ya, kita periksa lagi. Sudah benar. Oke, kemudian kita klik untuk lanjut ya, kita klik berikutnya. Nah, ini muncul perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya, di sini kita pilih ya. Ya, penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Jadi kita tidak berada di Amerika, ya, kita adanya di Indonesia. Oke, kemudian ini ada kotak-kotak layanan AdSense, kita centang. Kemudian bawahnya ada pasal, sudah ada duluan, tinggal kita klik dan kita memilih pengurangan tarif yang terendah. Alasannya itu ya, ada di samping kotak kecil itu alasannya, dan kita baca dengan seksama karena kalimat ini kalimat bahasa menggunakan bahasa hukum ya. Oke, kita klik, kita centang, kemudian kita masuk ke film dan TV. Di situ pasalnya juga sudah ada, tinggal kita klik dan kita mengambil pengurangan tarif yang terendah 10%. Alasannya juga ada di situ, tinggal kita centang. Kemudian hak cipta, pasalnya juga sudah ada. Ya. Kita mengambil tarif terendah. Nah, itu oke. Kita centang lagi yang kotak, tapi kita tidak bisa melanjutkan. Itu ada tulisan merah. Ya, walaupun kita klik berikutnya dia tidak akan mau. Karena TIN asing yang ada di atas kita tidak isi, NPWP-nya tidak terisi ya, NPWP saya belum isi. Oke, dengan demikian saya harus kembali sambil baca-baca lagi yang sudah saya isi tadi di formulir. Ya. Harus kembali lagi. Jadi daripada kita kerja ulang-ulang, lebih baik kita isi dari awal. Oke, saya masukkan dulu NPWP saya. Oke, kita klik berikutnya ya. Dibaca ya penontonnya. Oke. Oke, kita periksa lagi. Apa sudah benar? Ini
Ini yang tadi sudah kita lewati ya penonton ya, karena kita balik ke tin tadi, makanya kita masuk lagi ke sini penonton. Kita cek lagi. Oke, ya berikutnya. Nah, di sini kita sudah bisa masuk. Iya. Tulisan merahnya sudah tidak ada. Nah, di sini kita jika ingin mengecek formulir kita, silakan Anda klik yang tulisan-tulisan biru itu. Ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen. Oke, kita centang dan berikut. Tetap kita baca lagi. Nah, di sini ada tanda tangan. Kita masukkan nama kita ya sebagai tanda tangan. Di sini saya memilih ini karena formulir itu memang punya saya. Seperti itu. Nah, kemudian ini sertifikasi. Ya. Kemudian aktivasi dan layanan. Ini kita baca, kemudian kita pilih tidak, itu alasannya di bawah kita centang. Kemudian pernyataan tertulis perubahan status kita baca ya. Nah, saya pernah menerima pembayaran walaupun belum masuk ke rekening bank saya, tapi dia sudah masuk ke rekening AdSense ya. Maka di sini ya pokoknya kita memilih yang bawah ya. Saya pilih yang bawah. Oke, alasannya itu ada di sampingnya. Jadi sebelum Anda memilih atau mencentang, silakan dibaca lagi. Tapi ikuti saja ini seperti ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah selesai kita melakukan pengisian formulir. Jika ingin merubah, itu kita bisa mengklik kirim formulir baru. Demikianlah video ini saya buat, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita baca-baca. Jika menurut Anda ini bermanfaat, maka mohon dibagikan kepada teman-teman lain agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.